Halo, kita coba bahas hari ini tentang repetibilitas dan reprodusibilitas. Repetibilitas bertujuan untuk mengukur keragaman nilai hasil pengujian terhadap sampel yang sama dari seorang analis dengan menggunakan metode pengujian dan peralatan yang sama dalam interval waktu yang sesingkat mungkin. Merupakan perbedaan ukuran presisi yang terkecil. Semakin kecil nilai repetibilitas, maka semakin presisi hasil pengulangan pengujian yang dilakukan oleh seorang analis. Kecilnya ini berapa untuk repetibilitas? 0 boleh, karena pengujian hanya dilakukan oleh simplo dan duplo. Ketika simplo dan duplo ini sama, maka persen RPD-nya 0. Itu sangat dimungkinkan dalam menentukan repetibilitas. Dapat digunakan untuk melihat konsistensi analis, kestabilan peralatan, serta tingkat kesulitan metode pengujian yang digunakan. Repetibilitas mulai dari pretreatment, preparasi, dan analisis. Jika seorang analis ini melakukan repetibilitas dengan sampelnya satu, dibaca berulang kali, ini bukan repetibilitas. Ini adalah readability. Seorang analis satu, misalkan hasilnya 8 mg per liter. SD-nya 0,3 mg per liter. Persen RSD-nya ketemu 3,75%. Analis 2, hasilnya 75 mg per liter dan SD-nya 3 mg per liter. Persen RSD-nya 4%. Pertanyaannya adalah, analis mana yang lebih presisi? Jelas, persen RSD yang lebih kecil yang memiliki presisi yang lebih bagus. Yang kedua, kita tentukan reprodusibilitas. Ini bertujuan untuk mengukur keragaman nilai hasil pengujian terhadap sampel yang sama dengan analis dan atau peralatan yang berbeda yang dilakukan pada satu atau lebih lab dalam waktu yang sama atau berbeda. Bila dilakukan 2 orang analis atau lebih yang memiliki kompetensi yang sama dalam satu lab, ini merupakan ukuran antar presisi atau disebut intermediate precision atau reproducibility within lab. Uji reprodusibilitas terhadap 2 lab atau lebih atau uji banding atau uji prosensi ini merupakan ukuran presisi yang terbesar, reproducibility within lab. Semakin kecil perbedaan nilai reprodusibilitas, maka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata terhadap 2 kelompok data hasil pengulangan pengujian yang dilakukan oleh 2 orang analis atau 2 lab yang berbeda. Kita coba simulasikan bagaimana sih menghitung repetibilitas dan reprodusibilitas. Bagaimana menentukan batas keberterimaan presisi terkait dengan repetibilitas dan reprodusibilitas. Nilai repetibilitas atau persen RPD dimungkinkan 0 karena pengulangan hanya dilakukan secara duplikat atau duplo. Kita coba lihat, batasan keberterimaan adalah persen RPD harus kurang atau sama dengan 0,5 Hurwitz value. Hurwitz value itu apa? Berarti 0,5 kali 2 pangkat 1 minus 0,5 log C. Di mana C adalah fraksi berat. Jika 2,5 ppm, ppm itu 1/1 juta. Artinya C-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Kita coba konsentrasi simplo adalah 9,9 mg per liter. Konsentrasi duplo adalah 10,3 mg per liter.
konsentrasi rata-rata ini sama dengan 10,1 mg per liter. Kalau itu persen RPD ini apa? Ini sama dengan konsentrasi simplo dikurangi konsentrasi duplo absolute value dibagi dengan rata-rata konsentrasi simplo tambah duplo dikali 100%. Ini dari data yang ada ini ketemunya 4,0%. Apakah ini kurang dari 0,5 Hurwitz value? Kita hitung rumus dari Hurwitz value. Hurwitz value ini sama dengan 2 pangkat 1 minus 0,5 log C, di mana C adalah kadar rata-ratanya. Artinya ini 10,1 kali 10 minus 6 ini sama dengan 11,2%. Ketika kita temukan Hurwitz value 11,2%, kita masukkan ke batas kepertimbangkan repetibilitas. Persen RPD kurang dari sama dengan 0,5 Hurwitz value. Persen RPD-nya berapa? 4%. Kurang dari sama dengan 0,5 kali 11,2 berasal dari perhitungan ini ketemu 5,6. Artinya memang 4% RPD ini kurang dari Hurwitz value. Artinya repetibilitas dalam hal ini pengukuran simplo duplo dapat diterima. Bagaimana dengan reprodusibilitas? Nilai reprodusibilitas persen RSD tidak mungkin 0 karena minimal 3 pengulangan pengujian memiliki variasi ketidakstabilan dari berbagai sumber yang ada. Batas keberterimaan tidak menggunakan Hurwitz value, tapi menggunakan Horat. Horat ini ada 2. Untuk reprodusibilitas dalam lab 0,3 sampai 1,5. Sedangkan reprodusibilitas antar lab Horatnya 0,5 sampai 2. Kita coba hitung. Jika pengujian konsentrasi sampel simplo adalah 9,9 mg per liter. Kemudian duplonya konsentrasi duplo 10,3. Kita hitung lagi konsentrasi triplo. Konsentrasi triplo ini adalah ketemu 8,9 mg per liter. Nilai ini kita coba lihat rata-ratanya berapa? Konsentrasi rata-rata 9,7 mg per liter. Kemudian kita hitung persen RSD-nya, yaitu SD dibagi rata-rata kalikan 100%. Dari data ini kita dapatkan 7,43%. Kemudian kita hitung Hurwitz-nya. Kita hitung CV Hurwitz. Persen CV Hurwitz adalah 2 pangkat 1 minus 0,5 log C, di mana C adalah 9,7. Karena ini satunya miligram per liter, kalikan 10 minus 6. Ini akan didapatkan 11,37%. Apakah ini memenuhi Horat? Tidak. Ketika persen Hurwitz-nya sekian, persen RSD-nya sekian. Kita lihat Horatnya. Horat itu sama dengan persen RSD perhitungan dibagi prediksinya. Persen RSD perhitungan dibagi persen RSD prediksi. Kali itu berapa? Persen
RC perhitungan 7,43 dibagi 11,37%, ini akan diperoleh 0,65. 0,65 ini masuk di dalam batasan reprodusibilitas dalam laboratorium, yaitu 0,3 sampai 1,5. Kalau gitu, konsentrasi sampel untuk simplo, duplo, dan triplo ini memenuhi syarat sebagai reprodusibilitas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.